Sebelum gue jelasin cara dapetin passive income dari staking, kita sama-sama belajar dulu nih, apa itu staking. Siapa sih yang gak mau dapet duit bahkan saat tidur? Semua pasti mau kan punya passive income. Nah, staking semakin sering terdengar di dunia cryptocurrency sebagai cara mudah untuk mendapatkan passive income dari aset kripto yang mereka miliki. Tapi, apakah itu staking? Bagaimana cara kerjanya? Dan koin kripto apa aja yang diprediksi akan menguntungkan untuk proses staking ini? Semuanya akan gue jawab di video kali ini. Halo, ketemu lagi sama gue, Dimas. Di video kali ini, gue akan kupas tuntas apa itu staking, gimana caranya, dan koin apa aja yang bisa di-staking. Untuk membantu teman-teman lebih paham soal staking, dan bisa mengambil keuntungan dari staking tanpa pusing. Sebelumnya gue mau kasih tahu kalau kita bakal ngadain giveaway yang caranya bakal dijelasin di video ini. Jadi tonton sampai habis ya. Sebelum gue jelasin cara dapetin passive income dari staking, kita sama-sama belajar dulu nih apa itu staking. Buat kalian yang nonton video ini, pasti udah familiar lah dengan istilah Proof of Work atau mining. Proof of Work atau POW adalah mekanisme konsensus untuk memvalidasi blok transaksi dalam sebuah jaringan blockchain, atau dikenal juga sebagai istilah mining. Dan miners yang berhasil memvalidasi blok akan mendapatkan reward. Nah, staking ini adalah cara untuk mining cryptocurrency yang menggunakan konsensus proof of stake. Jadi bedanya, kalau orang mau mining dengan POW, dia harus punya perangkat komputer mining yang khusus. Sedangkan kalau staking, seorang investor hanya perlu mengunci sejumlah koin yang mereka punya di blockchain dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, akan mendapatkan rewardnya. Semakin besar jumlah aset yang dikunci, maka akan semakin tinggi kemungkinan untuk menjadi validator dalam proses validasi jaringan blockchain. Dan semakin besar pula rewardnya. Ya, menurut gua sih passive income dari staking ini sekilas mirip dengan mendapatkan bunga dari rekening deposito bank ya. Dan hal inilah yang menjadi daya tarik dari staking. Karena bisa menjadi pilihan untuk mencari keuntungan dari kripto tanpa melakukan trading. Nah, terus gimana caranya ikutan staking? Nih, gue kasih tahu, untuk staking itu ada beberapa cara. Solo staking, staking pool, dan staking di exchange. Gue coba bahas satu-satu ya. Pertama ada solo staking. Sesuai namanya, cara ini artinya kamu akan melakukan proses staking sendirian. Kamu harus sediakan aset kripto dalam jumlah minimal yang sudah ditentukan. Dan terkadang jumlahnya nggak sedikit. Kemudian disimpan dalam jangka waktu tertentu dan harus terhubung dalam jaringan selama 24 jam. Menurut gua, solo staking ini agak lebih rumit buat pemula dan modalnya juga lumayan gede. Selanjutnya ada staking pool. Ini adalah layanan untuk menggabungkan sumber daya dari para pemilik koin untuk meningkatkan peluang dalam memvalidasi blok dan menerima reward. Gampangnya ya kayak patungan gitu. Jadi, kamu nggak perlu pusing melakukan staking sendiri dan bakal dibantu sama orang-orang yang ada di pool itu. Supaya proses validasi bisa berhasil dan menghasilkan reward. Dengan ikutan staking pool ini, biasanya reward yang didapatkan konsisten dan bisa diprediksi. Kemudian, buat kamu yang pemula, cara ini nggak ribet sih menurut gua. Tapi, karena ini patungan, maka hadiah yang didapatkan harus dibagi. Dan ada biaya tambahan untuk membayar orang-orang yang menjalankan proses staking ini. Nah, yang ketiga ini menurut gue yang paling gampang, apalagi buat teman-teman yang masih mulai meraba-raba soal staking dan mau coba-coba dulu. Ini adalah staking di exchange. Di sini teman-teman tinggal taruh jumlah koin yang dibutuhkan untuk staking ke exchange yang dipilih. Nah, habis itu tinggal nikmati bunga atau reward dari proses staking tersebut. Tenang, sabar, bakal gue kasih tahu exchange apa aja yang nyediain staking dan gimana cara staking di exchange tersebut. Makanya stay tune sampai akhir ya. Ada banyak pilihan koin yang bisa di staking dengan profit yang berbeda-beda. Nah, di sini gue akan ngasih tahu beberapa koin yang bisa kamu coba nih. Yang pertama ada Tezos. Untuk staking di Tezos ada dua metode nih, bisa delegate dan bisa backing Tezos secara individu. Apa itu backing Tezos? Cek videonya di channel kita ya. Nah, delegate Tezos adalah cara yang paling mudah dan modalnya juga kecil. Karena dengan cara ini kita bisa staking dengan ibaratnya patungan dengan orang lain. Sedangkan untuk menjadi backer individu ada minimum 8.000 XTZ yang harus kita miliki. Tapi reward yang didapat juga lebih besar. Tezos ini bisa di-stake di beberapa exchange. Nah, di sini kamu bisa lihat nih apa aja provider yang bisa mendukung staking di Tezos. Selanjutnya ada Atom. Kamu bisa staking Atom menggunakan staking pool atau staking melalui exchange.
Layanan yang menyediakan staking aset ini bisa kamu cek lebih lengkap di stakingreward.com. Kalau kita lihat di sini, reward yang bisa kamu dapatkan dari staking Atom sekitar 8,28%. Yang ketiga ada ADA. Cardano ini baru aja rilis stakingnya di bulan Juli kemarin. Nah, untuk staking di ADA bisa dari wallet Daedalus atau Yoroi. Kita cukup hold ADA kita di dalam wallet Daedalus dan Yoroi. Dan kita bisa langsung delegate ADA yang kita punya ke staking pools. Kalau kita pakai Yoroi wallet, kita bisa nih delegate ADA kita ke beberapa staking pools sekaligus dari satu wallet. Tapi kalau pakai Daedalus, kita harus punya beberapa akun wallet kalau mau delegate ke lebih dari satu staking pools. Kalau kamu mau tahu lebih detailnya, langsung aja cek info di website Cardano. Di situ ada kalkulator yang bisa memberi gambaran beberapa reward yang bakal didapatkan. Koin selanjutnya yang bisa di-stake adalah EOS. Staking di EOS disebut sebagai produksi blok. Produsen blok atau blok producer akan menjalankan nodes untuk mempertahankan mainnet dari EOS. Semua orang yang memegang token EOS dapat memilih blok producer pilihannya. 21 produsen blok yang suara terbanyak akan menjadi satu-satunya yang bisa menghasilkan blok. Setiap token memiliki kemampuan untuk memilih 30 produsen blok yang berbeda. Namun, satu token tidak dapat digunakan untuk memilih blok produser yang sama 2 kali. Ini berarti, satu produsen blok hanya akan menerima satu suara untuk setiap token yang dipertaruhkan. Jadi, kalau mau jadi blok produser di staking EOS, harus memiliki banyak EOS juga. Reward yang didapatkan dari staking EOS ini nggak terlalu besar sih, masih sekitar di angka 1,76%. Buat staking di EOS, kamu bisa staking menggunakan staking pool atau staking lewat exchange. Untuk lebih lengkapnya bisa cek di stakingreward.com. Nah, yang terakhir ada SNX. SNX ini token yang rewardnya cukup besar. Kalau menurut stakingreward.com, rewardnya bisa mencapai 47,7%. Coba kita hitung nih, misal kita stake 15 SNX yang senilai 90-an dolar. Maka, bunga yang akan kamu dapatkan dalam setahun adalah sekitar 43,28 dolar. Dan bisa lebih besar kalau kita pakai metode compound atau reinvest yang rewardnya akan jauh lebih besar. Lumayan banget kan, rebahan doang kamu bisa dapat sekitar 600-800 ribuan. Nah, itu dia beberapa koin yang cukup populer untuk di stake. Tapi, jangan lupa untuk riset lebih lanjut soal keunggulan dan kelemahan koin yang teman-teman pilih buat di staking, biar proses stakingnya lebih aman dan nyaman. Seperti yang udah gue jelasin di awal, kita mau kasih hadiah dengan total Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Syaratnya gampang banget guys, kalian cukup daftar di exchange Pintu dengan kode AFFIL431. Terus kalian subscribe channel YouTube Koinvestasi dan tulis email akun Pintu kamu dan alamat wallet ADRT atau Ethereum blockchain kamu di kolom komentar. Pemenang bakal dipilih secara acak dan diumumin di Instastory Koinvestasi. So, pastiin kamu juga follow IG Koinvestasi. Giveaway berlangsung selama 7 hari sejak video ini ditayangkan. Dan minimal ada 15 orang yang ikut berpartisipasi. Jadi, pastiin kamu share video ini dan ajak teman-teman kamu untuk ikutan giveaway-nya. Semoga beruntung! Setelah bahas koin apa aja yang bisa di staking, sesuai janji gue, sekarang kita bakal membahas exchange apa aja yang bisa digunakan untuk staking. Karena gue tahu banyak teman-teman pemula yang mau coba-coba staking dan gak mau ribet. Jadi di sini gue kasih beberapa pilihan buat exchange-nya ya. Sebenarnya udah ada bursa yang menyediakan layanan buat staking dan exchange tersebut punya kebijakan yang berbeda-beda juga. Kali ini gue bakal nyebutin 3 exchange yang bisa digunakan untuk staking dengan beragam pilihan koin. Di antaranya ada Binance, OKX, dan Kraken. Pertama, gue akan coba ngasih tahu teman-teman semua cara staking menggunakan exchange Binance. Langkah pertama, tentu aja harus punya akun Binance. Nah, kalau belum punya akun Binance, kamu bisa cek tutorial cara daftar Binance di artikel yang gue taruh di deskripsi. Selanjutnya, kalau udah punya akun Binance, kita bisa cek staking di menu Finance. Ada 2 jenis staking di Binance, lock and flexible. Kalau lock berarti koin yang kita staking harus dikunci dalam jangka waktu tertentu dengan return yang lebih besar. Kalau fleksibel, koin yang kita punya masih bisa ditradingkan tapi returnnya lebih kecil. Pokoknya, di sini teman-teman bisa lihat banyak pilihan koin yang bisa di stake dengan jumlah minimum koin dan perkiraan keuntungannya. Koin Atom, XTZ, EOS bisa di stakingkan di Binance. Cuma tinggal beli atau deposit koinnya aja. Terus, udah deh, beres. Gak ada biaya tambahan pula.
Proses staking di sini sifatnya otomatis ya, jadi teman-teman tinggal tunggu aja dan cek rewardnya tiap bulan. Busa selanjutnya yang akan gue coba untuk staking adalah OKX. Lalu kita masuk ke OKX. Kemudian pilih bagian ini. Di sini kamu bisa pilih koin yang mau kamu staking. Nanti ada informasi apakah koin yang kamu pilih bisa di stake atau enggak. Misal di sini ada pilihan BCH, tapi BCH ini nggak bisa di staking karena mekanismenya menggunakan proof of work bukan proof of stake. Pilihan koin untuk staking di OKX ada Atom, Tezos, EOS, atau ONT. Staking di OKX ini adalah flexible staking. Setelah kamu masukkan jumlah koinnya, nanti akan muncul reward yang bisa kamu dapatkan. Habis itu, udah deh tinggal tunggu aja dan cek sebulan sekali untuk lihat bunganya yang kamu dapatkan. Nah, terakhir ada Kraken. Masuk ke kraken.com. Kemudian pilih fitur dan pilih staking. Di Kraken ini ada off-chain dan on-chain. Staking on-chain memungkinkan kamu untuk staking aset dengan protokol Proof of Stake blockchain seperti Tezos. Sementara, staking off-chain memungkinkan untuk staking dengan Kraken Margin Pools. Staking off-chain hanya tersedia untuk beberapa negara yang memenuhi syarat. Oke, di sini ada pilihan koinnya kan? Kita pilih yang on-chain. Kamu tinggal pilih dengan klik stake. Di setiap koin ini ada keuntungan tahunan yang bisa didapatkan. Selanjutnya, kamu bisa deposit sejumlah koin yang kamu inginkan untuk di stake dan tinggal menunggu untuk mendapatkan rewardnya. Nah, gampang banget kan staking di exchange? Staking ini bisa jadi cara alternatif buat kamu manfaatin aset kripto yang kamu miliki untuk dapetin passive income. Kalau kamu nggak jago trading, maka staking bisa jadi pilihan. Staking ini masih termasuk baru loh, karena dikenalin tahun 2012. Jadi, memang belum banyak exchange yang menyediakan layanan ini. Tapi seiring waktu, diprediksi staking ini bisa booming dan buat adopsi kripto makin luas. Seperti biasa, gue mau ingetin, buat teman-teman yang mau staking, ada baiknya melakukan riset yang mendalam. Baik layanan untuk proses staking, dan koin yang digunakan untuk staking. Kalau mau cek perkiraan keuntungan yang didapatkan dari staking, bisa hitung di stakingreward.com/kalkulator. Sekian video dari gue kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Kalau investasi, aset masa kini, kaya masa depan.